Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah. Ikhwani fiddin. Rahimakumullah. Suatu kesyukuran bagi kita. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersama dalam kajian fikih yang dilaksanakan oleh Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Perumahan Gria Ar-Roya Syakira. Alhamdulillah, kajian fikih Sabtu subuh yang senantiasa dilaksanakan bisa kembali kita melaksanakan meskipun dengan melaksanakan via Zoom. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melaksanakan kajian fikih ibadah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bagian pembahasan daripada fikih ibadah itu ada 5. Pertama masalah taharah, kemudian masalah sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini sering kita kemudian kenal dengan pembahasan fikih ibadah mahdhah, yang kemudian membahas fikih ibadah mahdhah secara murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita lewati pembahasan masalah taharah, bagaimana kemudian berwudu untuk mengangkat hadas kecil, kemudian mandi untuk mengangkat hadas besar, tayammum menghilangkan najis, serta sarana-sarana yang bisa dipakai untuk bersuci seperti air, debu tanah, batu, serta bagaimana kemudian menyamak kulit atau kulit yang kemudian sudah menjadi bangkai. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah masuk ke dalam fikih ibadah tentang sholat. Semoga insya Allah bahasan kita pada kali ini bisa kita gunakan sehingga insya Allah kualitas ibadah kita, khususnya masalah sholat, bisa kemudian kita dapatkan sehingga ibadah sholat kita itu kemudian bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Aswar untuk melanjutkan kajian ini. Baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa bi ni'matihi tatimmus salihat. Salatan wa salaman ala sayyidil abrar habibina wa rasulina wa uswatina wa qudwatina wa syafi'ina insyaallah yaumal qiyamah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para peserta yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kesyukuran tersendiri bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala adanya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama duduk di depan kamera, duduk di depan laptop atau duduk di depan gadget untuk sama-sama membahas kajian fikih pada Sabtu subuh kali ini.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita dengan pandangan ridha, karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan ridha dikatakan la yu'adzibuhu abadan, itu tidak akan diazab selama-lamanya dengan pandangan ridha dari Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita semua dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan ridha, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat, inayah dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa terjaga dalam kehidupan keseharian kita, dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya di tengah pandemi COVID-19 yang sementara kita hadapi. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas masalah ibadah, kita sudah membahas masuk dalam permasalahan salat. Pada pertemuan yang lalu, jadi kita telah menyelesaikan permasalahan tentang taharah, menyelesaikan tentang persoalan bersuci. Karena kita sudah menyelesaikan persoalan bersuci ini, dan bersuci ini merupakan syarat sahnya melaksanakan salat, maka yang kemarin itu harus diperhatikan, dan kita sudah masuk dalam inti daripada ibadah sebenarnya, yaitu pembahasan tentang masalah salat. Kalau taharah adalah muqaddimah atau pendahuluan daripada salat, makanya dikatakan bahwasanya taharah merupakan, insyaallah akan dibahas nantinya, dikatakan bahwasanya taharah merupakan syarat sah daripada salat. Baik, insyaallah pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang syarat wajibnya salat. Apa syarat-syarat yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia dikatakan bahwasanya wajib bagi dia untuk melaksanakan salat. Wajib bagi dia untuk melaksanakan salat. Dan ini harus disadari, karena kenapa? Karena ketika kita memiliki syarat-syarat ini, maka secara langsung kita terkait dengan taklif dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait terkait dengan adanya kita ini wajib untuk tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus disadari. Nah, makanya inilah yang menjadi syarat wajib daripada pelaksanaan salat. Nah, di dalam penjelasan tentang masalah syarat wajib pelaksanaan salat, ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah ahliyatul ada. Apa itu ahliyatul ada? Ahliyatul ada adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan. Nah, jadi ketika kita sudah sampai di sini, maka kita harus sadar bahwasanya kita ini sudah memangkul kita sudah memanggul beban syara. Ketika kita sudah memanggul beban syara, maka kita wajib untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma salat, akan tetapi semua hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan apabila ahliyatul ada sudah dimiliki. Ahliyatul ada sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama itu ada 3. Yang pertama adalah berakal, balik, dan yang ketiga adalah merdeka. Ketiga adalah merdeka. Ini kalau taklif secara umum. Kalau taklif secara umum itu ada 3. Kemudian disesuaikan nantinya dengan tiap-tiap bab. Apabila berkaitan dengan masalah harta, maka itu ditambah. Ada yang namanya ar-rasyid, ar-rushd. Nah, kalau berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah mahdhah, maka inilah yang kita bahas pada subuh kali ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk syarat wajib seseorang melaksanakan salat, maka yang pertama adalah al-Islam. Adanya dia harus
beragama Islam. Ini sebenarnya merupakan terjadi perbedaan pendapat di tengah para ulama ketika membahas tentang masalah Islam. Apakah Islam ini dijadikan sebagai syarat untuk pelaksanaan ibadah-ibadah mahdah atau tidak? Ada yang mengatakan bahwasanya tidak dijadikan syarat. Artinya apa? Kalau tidak dijadikan syarat, berarti orang kafir juga itu wajib untuk melaksanakan salat. Karena kenapa? Karena secara umum taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada seluruh hambanya. Hamba Allah Subhanahu wa taala bukan cuma orang Islam. Bukan cuma orang Islam. Dan pada permasalahan muslim, apakah pada permasalahan apakah Islam dijadikan sebagai syarat dalam taklif ini, ada perbedaan ulama. Akan tapi di sini pada pembahasan ini ulama Syafi'i mereka mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya bahwa kalau tidak Islam maka tidak wajib untuk melaksanakan, artinya kalau tidak Islam maka salatnya batal. Meskipun dia melaksanakan salat, maka salatnya batal. Sama seperti apa yang pernah saya lihat sosial eksperimen. Salat. Kemudian ketika dia salat, ada beberapa orang yang ikut di belakangnya, ikut juga gerakan-gerakan salat. Yang bukan orang Islam. Ketika ditanya, kamu melaksanakan apa? Dia mengatakan saya melaksanakan sholat. Dan ketika ditanya orang ini yang ikut, kenapa kamu ikut? Dia bilang, saya kira ini adalah gerakan-gerakan yoga. Gerakan-gerakan yoga. Jadi dia melaksanakan sholat bukan karena kesadaran akan hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan juga dengan adanya dia sebagai orang muslim. Makanya musannif di sini mengatakan bahwa tidak wajib bagi orang kafir untuk melaksanakan salat. Untuk melaksanakan salat yang laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dilanjutkan pembahasannya, karena ini merupakan pembahasan memang yang memerlukan, kalau ini mau dibahas secara tuntas, ini insya Allah akan memerlukan waktu satu kali pertemuan untuk membahas tentang masalah apakah orang kafir atau orang non muslim ini, orang kafir atau orang non muslim, tapi bukan itu terjemahannya. Orang kafir ini yukallafuna bi furu'is syariah. Apakah mereka ditaklif dengan furu' syariah atau tidak? Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan bahwasanya mereka ditaklif ketika yang tidak berkaitan dengan masalah jihad. Ada mengatakan mereka ditaklif ketika mereka tidak ditaklif dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan Islam. Nah, kalau ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya apabila ada nas-nas syara', yang mana nas-nas syara' ini menghendaki di dalamnya bahwa dia harus Islam, dengan apa? Dengan dilihat. Misalnya kalau dalam ayat itu dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apabila dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka itu berarti bahwasanya disyaratkan di dalamnya harus beriman. Disyaratkan di dalamnya harus Islam. Nah, jadi ketika di dalam penjelasan iman dan Islam itu dipisahkan, maka itu artinya satu. Artinya satu. Akan tapi kalau pembahasan iman dan Islam itu disamakan dalam satu pembahasan, maka itu pembahasannya berbeda. Nah, pembahasannya berbeda. Nah, jadi semua orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka itu dikatakan bahwasanya dia sudah masuk Islam. Jadi dengan ikrar, sebagaimana kemarin yang kita pelajari, bahwasanya dengan al-ikrar ya, yang diucapkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu menjadikan seseorang sudah Islam. Nah, ketika mengucapkan hal tersebut. Nah, akan tapi dilanjutkan oleh ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya idza shallal kafiru, apabila seorang orang kafir ini salat,
Kalau mengatakan kafir itu dalam pembahasan fikih Islam dibagi dua. Ada yang namanya kafir ahlul kitab, ada yang namanya kafir musyrik. Nah, ada kafir ahlul kitab, ada yang namanya kafir musyrik. Nah, dan masing-masing berbeda hukumnya. Kenapa? Karena ahlul kitab pernah diberikan kitab sebelumnya, sehingga banyak di antara ajaran-ajarannya yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, al-kafir di sini semuanya, apakah kafir ahlul kitab ataukah kafir musyrik, apabila dia salat, maka fasalatuhu batilah, maka salatnya batil. Maka salatnya batal. Kenapa batal salatnya? Karena sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya ulama Syafi'i mengambil pendapat bahwa yang ada di dalam syarak nasnya secara sarih menginginkan bahwasanya sebuah taklif hukum itu dikehendaki di dalamnya harus muslim dengan ciri-cirinya apa? Ciri-ciri bahwa yang dipanggil adalah orang-orang beriman, seperti ya ayyuhalladzina amanu atau ayyuhal muslimun dan lain sebagainya. Maka itu berarti bahwa yang diinginkan di situ adalah syaratnya harus Islam. Syaratnya harus Islam. Makanya kalau orang kafir yang salat, batal salatnya. Cuma dilanjutkan lagi oleh ulama Syafi'i ini mengatakan bahwasanya lakin tajibu alaihi fil akhirah wujubu iqabin. Akan tetapi mereka karena meninggalkan salat di akhirat akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan ukubah, akan mendapatkan sanksi karena dia meninggalkan salat. Nah, jadi salatnya batal, akan tetapi kalau dia melaksanakan salat dalam keadaan kafir, maka salatnya batal. Salatnya batal. Dan kalau salatnya batal, maka kewajibannya nanti ini sebagai kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu akan didapatkan di akhirat. Nah, makanya salat ini merupakan apa? Merupakan konsekuensi daripada adanya kita berakidah Islamiyah. Karena ini merupakan sebuah konsekuensi bagi kita dalam ketika kita berakidah Islamiyah, maka ini tidak harus kita laksanakan. Nah, begitu pula dengan syariat yang lain. Jadi bukan cuma salat. Nah, maka kalau Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita sesuatu dan kita terkena atau masuk di dalam khitabut taklif, masuk dalam taklif ini, maka kita harus menunaikan kewajiban tersebut. Nah, ketika kewajiban tersebut tidak terlaksana, maka kita harus supaya kewajiban ini bisa terlaksana. Dan orang yang berusaha untuk menunaikan kewajiban tersebut, mudah-mudahan dan insya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan kewajiban daripadanya. Sama seperti orang yang mau melaksanakan misalnya pengurusan mayat. Misalnya di kampung tersebut tidak ada orang yang tahu tentang pengurusan mayat. Kemudian ada orang yang keluar mencari bagaimana caranya mengurus mayat ini, maka insya Allah orang yang keluar untuk mencari tentang tata cara pengurusan mayat itu akan jatuh dengan hukum yang telah ditaklifkan, yang telah dibebankan kepada dia. Selanjutnya, ini karena masih berbicara tentang Muslim, ulama Syafi'i juga mengatakan bahwasanya orang murtad itu wajib hukumnya untuk melaksanakan salat. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan keluar dari Islam, maka dia wajib untuk melaksanakan salat. Makanya kalau ada orang murtad kemudian kembali lagi ke Islam, dia harus mengqadha salat yang ditinggalkan. Karena kenapa? Karena ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya batasnya itu adalah kematian. Selama dia belum meninggal, maka kalau dia pernah Islam,
maka wajib hukumnya untuk melaksanakan salat yang telah ditinggalkan. Ini bagi orang yang murtad. Adapun orang yang kafir asli, yang tidak murtad akan tapi kafir dari sononya, kafir mulai dari lahir, maka itu tidak diwajibkan untuk mengqadha salat yang telah ditinggalkan. Karena kenapa? Berdasarkan hadis yang mengatakan bahwasanya al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam ini itu menghapus semua sebelumnya. Jadi seakan-akan orang yang masuk Islam ini baru masuk Islam, seakan-akan dia adalah orang yang baru dilahirkan di dalam Islam, sehingga segala hal yang dilaksanakan itu dimulai dari awal. Ibadah mahda kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi syaratnya yang pertama adalah harus Islam. Kalau kita merasa sebagai orang Islam, maka kita sadar bahwasanya ketika masuk waktu salat itu harus ada di dalam diri kita kesadaran untuk melaksanakan salat. Nah, kalau dalam kajian-kajian usuliyah itu ada pembahasan dari ulama yang mengatakan bahwasanya ketika awal mula masuk waktu salat, itu kalau belum mau melaksanakan salat pada saat itu, maka di dalam hatinya harus berazam. Di dalam hatinya harus ada azam bahwasanya dia akan melaksanakan salat ini sebelum keluar waktu salat. Nah, kalau ini katanya tidak ada dan ditunda terus, maka dia berdosa dengan adanya penundaan tersebut. Nah, itu dijelaskan di dalam buku-buku usuliyah. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh. Nah, jadi balik. Balik ini kalau belum balik maka tidak mukallaf. Balik. Nah, pembahasan tentang balik sebelumnya itu ada beberapa marhalah. Ada beberapa marhalah, yaitu anak kecil, kemudian as-sabiyu dan as-sabiyul mumayyiz. Anak dan anak yang sudah mumayyiz. Anak yang sudah mumayyiz ini kalau dalam salat adalah yang pertama adalah anak yang bisa membedakan. Anak yang bisa membedakan sesuatu yang satu jenis akan tetapi berbeda macamnya. Seperti sudah bisa membedakan antara kerbau dan sapi. Mana sapi, mana kerbau bisa dia bedakan, maka itu sudah dianggap sebagai mumayyiz. Kalau dalam buku-buku fikih dikatakan bahwasanya sudah bisa membedakan antara kuda dan himar. Kuda dan keledai. Kuda dan keledai. Jadi kalau bisa membedakan kuda dan keledai, maka itu sudah dianggap sebagai mumayyiz. Nah, dan di sini di dalam salat kalau mumayyiz itu sah, terjadi perbedaan pendapat dan banyak ulama yang mengatakan bahwasanya sah iqtida'nya. Jadi sah ikutannya. Makanya kalau yang ikut di belakangnya adalah as-sabiyul mumayyiz, ini anak yang mumayyiz, sudah mumayyiz, maka imam kalau dia imam dan yang makmumnya cuma satu, yang mumayyiz ini, maka imam ini boleh berniat imaman. Niat imam kenapa? Karena sah iqtida'nya. Kemudian setelah sabiyul mumayyiz itu masuk dalam balik. Kalau sudah sampai masa waktu balik, maka dikatakan bahwasanya ahliyatul adanya itu sudah sempurna. Ahliyah kemampuan untuk melaksanakan syariat itu sudah sempurna. Kalau kemampuan dalam melaksanakan syariat sudah sempurna, maka wajib hukumnya untuk memperhatikan beban-beban taklif syara yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alamat al-bulugh, tanda-tanda balik ini secara umum dijelaskan. Kalau di sini ada 3. Yang pertama untuk laki-laki itu ketika sudah bermimpi, sudah mimpi basah. Makanya kan dalam hadis dikatakan rufi'al qalamu an salatin anis sabiyyi hatta yahtalima. Jadi anak sampai dia mimpi.
Mimpinya ini mimpi basah. Makanya dikatakan juga bahwasanya laki-laki apabila as-sabi ini anak laki-laki apabila sudah keluar sudah keluar maninya, maka itu sudah merupakan tanda bahwasanya dia sudah masuk fase balik. Nah, kalau perempuan adalah ketika dia haid. Kalau sudah haid maka tanda balik. Kemudian ulama juga membahas tentang tanda-tanda balik kalau yang pertama dan kedua ini belum ada. Nah, maka ulama ada yang membahas bahwasanya balik ini juga bisa ditentukan dengan umur. Kalau ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya umur seseorang kalau sudah sampai 15 tahun, perempuan dan laki-laki, perempuannya belum balik dan laki-lakinya belum bermimpi, laki-lakinya belum pernah keluar air maninya, maka yang dilihat di situ adalah umurnya. Kalau sudah sampai 15 tahun, laki-laki dan perempuan, maka ketika umurnya sudah masuk 15 tahun, sudah wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Dan 15 tahun ini adalah 15 tahun qamariyah. Bukan 15 tahun syamsiyah, 15 tahun hijriyah. Kalau kita 15 tahun hijriyah, bukan 15 tahun masehi. Karena kenapa? Karena semua hukum-hukum syara yang berkaitan dengan tahun dan berkaitan dengan waktu, maka itu dihubungkan dengan waktu qamariyah, bukan dikaitkan dengan waktu masehi. Yang lain ulama Maliki dan ulama Hanafi mengatakan itu kalau laki-laki 18 tahun. Laki-laki 18 tahun, kalau sudah cukup 18 tahun maka wajib hukumnya baginya untuk melaksanakan salat. Ulama Hanafi mengatakan laki-laki 18 tahun akan tetapi ulama Hanafi laki-laki 18 tahun akan tetapi kalau perempuan itu 9 tahun. 9 tahun atau 7 tahun kalau tidak salah. 9 tahun atau 7 tahun. 9 tahun. Jadi kalau perempuan itu 9 tahun. Kalau sudah cukup 9 tahun, belum balik, maka belum keluar ininya, maka ulama Hanafi mengatakan bahwasanya dia sudah wajib hukumnya untuk terkena beban syara. Kalau perempuan maka wajib hukumnya untuk pakai hijab dan lain sebagainya. Kan tapi ulama Syafi'i mengatakan apa? Ulama Syafi'i mengatakan tidak. Perempuan juga itu 15 tahun. Sebagaimana ada hadis yang dijadikan sebagai sandaran. Ulama Maliki di sini, ulama Maliki kalau kita melihat buku-buku ulama Maliki, maka kita bisa melihat bahwasanya ulama Maliki ternyata banyak sekali perbedaan di dalamnya, sampai-sampai di antara ulama Maliki yang bernama Imam Al-Khattabi itu meriwayatkan di dalam mazhab Maliki ada lima perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan nanti sampai pada umur 19 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun, dan ada yang mengatakan 15 tahun. Nah, jadi itu perbedaan pendapat dari ulama Maliki. Akan tetapi kalau yang ulama Syafi'i sendiri 15 tahun, laki-laki dan perempuan sama. Jadi kalau sudah sampai 15 tahun, maka dihitung bahwasanya dia balik kalau belum pernah bermimpi ataukah kalau perempuan belum haid. Nah, maka dikatakan bahwasanya untuk mempersiapkan sebagai persiapan terhadap anak ini melaksanakan salat, wajib hukumnya bagi waliul amri untuk memerintahkan anak-anaknya melaksanakan salat. Ini wajib hukumnya, bukan anaknya yang wajib melaksanakan salat, akan tetapi waliul amrinya wajib hukumnya untuk memerintahkan anaknya melaksanakan salat ketika sudah dekat umur balik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashara. Artinya apa? Artinya perintahkanlah. Siapa yang diberikan atau khitabnya ini kepada siapa? Khitabnya di sini adalah kepada waliul amri. Jadi ini bukan khitab
wajib hukumnya melaksanakan salat bagi anak yang berumur 7 tahun, ataukah ke umur yang anak yang berumur 10 tahun. Akan tetapi ini merupakan khitab terhadap waliul amrinya. Jadi bapak dan ibunya atau walinya yang diperintahkan untuk memerintahkan anak yang belum balik ini melaksanakan salat. Supaya apa? Supaya dia nantinya ketika masuk dalam sudah balik, maka dia sudah terbiasa melaksanakan salat, tidak perlu lagi diperintah-perintah. Dan kalau meninggalkan salatnya ketika balik, maka dia akan berdosa. Kalau sudah dibiasakan kalau sudah dibiasakan dari kecil, maka insya Allah dia tidak akan meninggalkan salatnya ketika dia sudah mulai masuk fase balik. Sedangkan mulai dihitung orang berdosa ketika sudah masuk dalam fase balik. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Kalau berakal, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan salat. Makanya tidak wajib bagi orang gila untuk melaksanakan salat. Jadi kalau hilang akalnya, apakah dia gilanya terus menerus, atau gilanya sebentar gila, sebentar tidak gila, maka itu pada waktu gilanya dia tidak wajib hukumnya untuk melaksanakan salat. Begitu pula ketika pingsan, tidak wajib hukumnya untuk melaksanakan salat. Sama seperti misalnya kalau mau dioperasi koma, apa namanya, dibius, bukan koma ya, dibius. Nah, itu juga tidak wajib melaksanakan salat ketika masih dalam keadaan dia tidak berakal. Makanya kaidah mengatakan, ada sebuah kaidah dalam syara yang mengatakan, idza akhadzal wahibu ma wahaba asqata ma wajaba. Idza akhadzal wahibu ma wahaba asqata ma wajaba. Apabila al-wahib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengambil apa yang telah diberikan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal yang membedakan antara kita dengan hewan, yang dijadikan sebagai manatut taklif, yang dijadikan sebagai fakta di mana seseorang itu dikatakan bahwasanya dia seorang mukallaf, yaitu akal. Nah, ketika akal ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah diambil secara permanen ataukah diambil secara muakkatan, tidak secara permanen, maka kewajiban dia pada saat itu juga jatuh. Asqata ma wajaba. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin, anin naimi hatta yastayqiza, wa anis sabi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yafiqa. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan wa an majnuni hatta ya'qila. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat pena, artinya tidak memberikan dosa dan tidak menuliskan apa-apa ketika orang tidur sampai dia bangun, bagi anak kecil sampai dia bermimpi, begitu pula bagi orang gila sampai dia sadar. Kemudian ditambah oleh ulama syarat wajib bagi orang melaksanakan salat, dan syaratnya ini khusus bagi perempuan, yaitu apa? Yaitu perempuan tersebut kalau dia sudah haid, maka harus bersih terlebih dahulu dari haid dan atau nifas. Kalau sudah bersih dari haid dan nifas, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan salat. Dan apabila seseorang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, dan ini sudah kita pelajari, sudah kita bahas pada penjelasan masalah taharah. Apabila
seseorang dalam keadaan haid atau nifas melaksanakan salat, maka salatnya batil liwujudil mani'. Istilahnya liwujudil mani' artinya karena adanya al-mani'u, karena adanya yang merupakan mani' dalam melaksanakan salat, yang merupakan pencegahan dari pelaksanaan salat. Jadi ada hal-hal yang mencegah wajibnya salat, seperti apa? Seperti adanya seseorang haid atau nifas. Akan tetapi berbeda. Kalau perempuan ini berbeda dengan orang yang tertinggal. Jadi ada orang yang meninggalkan salat dan ada orang yang tertinggal salatnya. Orang yang tertinggal salatnya dan orang yang meninggalkan salat itu jumhur ulama mengatakan bahwasanya bahwa mereka wajib hukumnya untuk mengqadha. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan haid dan nifas tidak wajib hukumnya untuk mengqadha salatnya, cuma wajib hukumnya untuk mengqadha puasa. Oke, mungkin sampai di sini saja sedikit penjelasan tentang masalah muqaddimah sebelum kita masuk dalam pembahasan intinya salat. Jadi ini kita membahas tentang masalah syara'it wujubis salah. Nah, tadi kita membahas sedikit tentang masalah ahliyatul ada, jadi kemampuan seseorang untuk kesiapan seseorang untuk menerima beban taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada namanya ahliyatul ada kamil dan ada namanya ahliyatul ada naqis. Ada orang yang ahliyatul adanya sempurna, ada orang yang ahliyatul adanya tidak sempurna. Jadi kalau ada orang hidup akan tapi tidak berakal, maka itu ahliyatul adanya tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, maka ada beberapa kewajiban. Tidak semua kewajiban jatuh bagi dia, akan tetapi ada beberapa kewajiban yang jatuh sama dia. Karena kenapa? Karena ada kewajiban yang lain seperti kewajiban harta itu masih wajib hukumnya untuk dikeluarkan. Orang gila misalnya yang punya harta banyak dan wajib hukum dan sudah wajib untuk dikeluarkan zakat karena sudah cukup haul, begitu pula cukup nisab, maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan. Bukan orang gilanya yang wajib hukumnya, akan tetapi walinya yang wajib hukumnya untuk mengeluarkan harta zakat tersebut. Oke, mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan dapat sedikit memberikan manfaat. Selanjutnya, kalau ada yang mau didiskusikan, insya Allah kita kembangkan di sesi diskusi. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada pengarah atau moderator. Silakan Ustaz. Baik, lanjut. Barakallahu fikum ya Ustaz. Luar biasa ya. Maksud saya penjelasan-penjelasan seperti ini itu saya kira sudah biasa kita dengarkan atau biasa kita baca. Tapi kemudian ketika pembacaannya itu dengan kitab atau kita biasa kenal dengan turas, maka disitulah kemudian luar biasanya. Dan disitulah harusnya kita mengkaji sebagai seorang muslim, jadi mengkaji suatu permasalahan dalam Islam dengan metode based on turas, jadi berdasarkan atas turas, atas kitab yang kemudian sudah dikarang oleh para ulama kita. Sehingga insya Allah dengan penjelasan seperti ini kita kemudian menjadi yakin akan tersambungnya sanad keilmuan yang didapatkan. Nah, di situ sebenarnya apa istilahnya pentingnya kemudian kita belajar dengan based on turas, mendengarkan kajian-kajian yang memang didapatkan oleh orang-orang yang sudah mempelajari hal-hal tersebut. Dan disinilah saya kira istilah-istilah talaki ya Ustadz ya. Jadi talaki yang kemudian dipelajari, didapatkan dari hal-hal seperti ini. Mungkin sebelum saya masuk ke ini, kalau talaki secara online seperti ini masuk talaki juga Ustadz ya? Atau ada istilah lain talaki dengan langsung? Kalau di Mesir saya pernah dengar itu ada apa istilahnya? Tempat-tempat Jawi, tempat-tempat ini ruak, itu kan langsung ruak ya. Ya, di Masjid Azhar itu. Kalau talaki seperti ini, insya Allah kalau ya seperti ini juga dikategorikan sebagai talaki insya Allah.
Karena kenapa? Karena ini di apa namanya, secara hukum kita sudah satu majelis. Buktinya apa? Buktinya bahwasanya apabila orang melakukan transaksi jual beli, misalnya di forum seperti ini, itu terjadi jual belinya. Sedangkan dalam jual beli kan itu harus apa namanya, harus berada di dalam satu majelis. Makanya seperti ini dikatakan juga sebagai apa namanya, majelis hukman, satu majelis secara hukum. Meskipun lebih baik, yang lebih baik adalah secara langsung ya. Secara langsung. Iya, baik. Ya. Barakallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang dengan apa namanya kajian seperti ini, insya Allah bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sekarang ini dengan kondisi COVID-19 saya lihat penjualan via online itu di FB itu di beranda kita itu berseliweran mulai dari penjualan. Baik, saya langsung ke pertanyaan ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan langsung saja Ustadz ya. Kalau ada Muslim setelah dia balik namun sholatnya bolong sampai umur 18 tahun, ini karena akidahnya belum mantap. Nah, setelah 18 tahun baru sholatnya rutin 5 waktu, pertanyaan saya adalah, apakah harus diqodho sholatnya yang terlewat sebelum 18 tahun tersebut? Itu pertanyaan Ustaz. Tafadhal. Baik. Terima kasih banyak. Jadi kita tadi telah mendengarkan bahwasanya ada beberapa pendapat ulama tentang masalah waktu balik. Nah, kalau dia sudah balik, sudah misalnya laki-laki ini, kalau laki-laki sudah pernah bermimpi atau keluar air maninya, maka mulai pada saat itu wajib hukumnya untuk melaksanakan salat. Kapan itu? Misalnya umurnya 12 tahun, atau umurnya 13 tahun, atau umurnya 15 tahun. Maka umur yang sampai 18 tahun ini, fase yang mulai dari tadi bermimpi, itu sampai 18 tahun itu harus diqadha. Diqadha menurut jumhur ulama. Jadi ada juga yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, seperti ulama seperti Ibnu Hazm Az-Zahiri mengatakan tidak wajib. Akan tetapi jumhur ulama, dan kalau saya ditanya, saya mengatakan bahwasanya jumhur ulama mengatakan seperti itu, maka wajib hukumnya untuk mengqadha salat yang ditinggalkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian karena ini ada beberapa. Kemudian kalau tidak haid ataukah tidak pernah bermimpi, kalau kita mengambil pendapatnya ulama Syafi'i, dan kalau saya ditanya, saya pribadi mengambil sebagaimana ulama Syafi'i tetapkan bahwasanya itu 15 tahun. Kalau kita mengambil pendapatnya ulama Syafi'i, berarti 3 tahun ini 16, 17, 18, ataukah kalau sudah nanti masuk 18 berarti 16 dan 17-nya ini tidak dilaksanakan atau tidak salat di dalamnya, maka 2 tahun ini wajib hukumnya untuk diqadha. Wajib hukumnya untuk diqadha. Jadi akidahnya belum mantap ataukah apanya, itu tidak berpengaruh. Karena kenapa? Karena yang dilihat di sini adalah Islamnya. Sebagaimana tadi disyaratkan bahwasanya kalau kita sudah Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kita lahir. Jadi ini kalau dia lahir bukan ibu atau bapak muslim, maka wajib hukumnya untuk mengucapkan kedua kalimat syahadat. Akan tetapi kalau dia lahir dalam lingkungan muslim, ibu bapaknya Islam, maka secara otomatis dia adalah seorang muslim. Secara otomatis dia adalah seorang muslim karena hidup di lingkungan Islam. Nah, maka kalau dia sudah sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, meskipun dulu misalnya karena tidak sekolah misalnya di pesantren, ataukah sekolah di tempat yang notabene tempatnya adalah tidak memperhatikan salat, ataukah di tempat-tempat yang memang tidak salat sama sekali, maka
wajib hukumnya untuk mengqadha salat yang ditinggalkannya yang tadi sebelum 18 tahun. Nah, itu kalau kita mengambil pendapatnya ulama Syafi'i. Adapun kalau mengambil pendapatnya ulama Maliki dan Hanafi yang mengatakan kalau laki-laki itu 18 tahun, maka tidak wajib lagi. Tidak wajib hukumnya untuk mengqadha salat. Karena kenapa? Karena dikatakan bahwasanya mulai balik adalah ketika masuk 18 tahun. Akan tapi dengan catatan apabila tanda-tanda balik ini belum ditemukan sebelumnya. Adapun kalau sudah ditemukan sebelumnya, maka i'tibarus sinni, maka menganggap umur ini sebagai batas balik itu tidak lagi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan untuk balik. Nah, mungkin itu saja, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini lanjut pertanyaannya karena saya kira berkenaan dengan tadi, tapi dengan orang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan di atas itu adalah bertanya masalah apakah, kalau di dalam pertanyaan kan kita mengetahui dengan WH question ya. Jadi what, when, dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaannya bagaimana caranya mengqadha sholat yang terlewat? Tadi kalau apakah ini bagaimana? Yang waktunya itu sudah lama sekali, Ustaz. Misalnya, waktu masih muda malah sholat, nanti tua baru sholat. Nah, ini pertanyaannya. Syukran. Baik. Barakallahu fiik. Jadi pertama-tama, kalau kita tidak bisa menentukan secara pasti, maka ditentukan secara estimasi. Dan estimasinya ini harus estimasi yang tinggi. Misalnya berapa tahun? Oh, kalau bukan 2 tahun, 3 tahun, maka yang diambil 3 tahunnya. Kalau bukan 4 tahun, 5 tahun, maka yang diambil 5 tahunnya. Maka dalam 5 tahun ini, dilihat berapa jumlah salat di dalamnya. Berapa jumlah salat di dalamnya. Nah, maka itu dilaksanakan. Apakah harus di waktunya? Tidak. Kalau qadha bisa bukan pada waktunya. Nah, caranya bisa misalnya dengan membuat daftar sendiri, kemudian ini saya meninggalkan sholat, misalnya sholat duhur sebanyak misalnya 1000 kali. Wah, kalau didengar wah banyak sekali nih 1000 kali. Maka itu bisa buat daftar misalnya, kemudian dicoret satu-satu. Itu bisa seperti itu kalau memang mau misalnya dalam satu hari melaksanakan 5 atau 6 kali sholat. Nah, adapun kalau yang seperti itu berat, maka banyak hal-hal yang ringan bisa dilaksanakan. Seperti apa? Seperti mengqadha salat, tiap melaksanakan salat 5 waktu 1. Misalnya salat duhur 1 kali, setelahnya melaksanakan salat duhur juga untuk yang telah ditinggalkan dulu. Jadi terus seperti itu. Kalau dia mengatakan 5 tahun, maka 5 tahun seperti itu. Nah, kalau dia mengatakan kalau kita mengatakan bahwasanya ini 4 tahun, kemudian kita melaksanakan misalnya salat duhur 1 kali, kemudian setelahnya qadanya 2 kali, maka itu berarti tinggal 2 tahun saja. 2 tahun saja mengqadha. Ini yang yang dikatakan oleh jumhur ulama. Kenapa? Karena ini mereka mengatakan bahwasanya hal tersebutlah yang menjadi tanda sebagai amal saleh, ya kan? Kan nanti diterimanya taubat itu illa man taba wa amana wa amila salihan. Diterima taubatnya seseorang ketika dia bertobat, kemudian beriman betul-betul dan amal salihan, beramal saleh. Nah, salah satu tandanya katanya beramal saleh adalah betul-betul dia ingin kalau taubatan nasuha, dia betul-betul dia ingin melaksanakan semua kewajiban yang telah ditinggalkan. Nah, itu menurut jumhur ulama. Meskipun ada yang lain mengatakan bahwasanya tidak wajib nih karena sudah lewat waktunya, akan tetapi perbanyak salat sunat supaya apa? Supaya salat sunat ini nantinya akan menjadi penempel
terhadap salat-salat wajib yang telah ditinggalkan. Itu sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Akan tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya itu di di qada semua yang telah ditinggalkan. Ya, jadi begitu mungkin. Baik. Luar biasa ya. Berarti mengqada artinya mengganti ya. Qada mengganti ya. Mengganti seperti sholatnya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat. Ya. Ya, karena kan kita mengenal kalau dalam sholat kan ada istilah qada, ada istilah jama', ada istilah qasar. Ini tidak bisa dijama dan tidak bisa dikosar. Tidak bisa dijama. Tidak bisa dikosar juga. Tidak bisa dikosar juga. Kalau dia mukim. Kalau dia mukim. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat, bahwasanya ketika dia mengqada salatnya dalam keadaan musafir itu boleh. Nah, jadi dalam safarnya dia mengqada salat, maka hukum salat yang diqada juga sama seperti hukum ketika dia melakukan safar. Baik. Boleh diqada dan boleh di. Iya. Luar biasa ya. Jadi itu yang mesti dipahami juga oleh kita ya, bahwa istilah qada, istilah jama, istilah qasar ini penting untuk kita pahami agar supaya betul-betul bisa mendudukkan posisi. Dan kalau tadi pertanyaannya bagaimana caranya, ya seperti itu caranya, memang teknisnya harus sama, kemudian waktu yang ditinggalkan dengan perkiraan melebihkan waktu yang kemudian diperkirakan. Baik, estimasi. Mungkin sedikit ya. Jadi qada itu temannya bukan jamak sama kasar. Akan tapi kalau qada, jadi ada penghitungan waktu terhadap salat, ada yang namanya ada yang namanya i'adah, dan ada yang namanya qada. Jadi ada dilaksanakan pada waktunya, i'adah dilaksanakan pada waktunya, akan tetapi diulang. Jadi orang sudah salat duhur lagi, itu namanya i'adah, bukan ada, kan tapi dia ini i'adah. Kemudian qada ini berarti melaksanakan suatu kewajiban di luar waktunya. Masih ada satu namanya ta'jil, melaksanakan sebelum waktunya, itu namanya ta'jil. Nah, dan ada beberapa ibadah yang boleh ditakjil, dan ada juga beberapa ibadah yang tidak boleh ditakjil. Salat tidak boleh ditakjil. Adapun zakat boleh ditakjil, boleh dilaksanakan sebelum waktunya. Kalau salat tidak boleh. Oke. Tadi tentang qada dan i'adah itu bisa tidak digabung itu? Maksudnya ketika kita kita sebenarnya punya utang sholat, kemudian ternyata ada teman kita yang sholat, tapi sebenarnya kita sudah sholat, saya ikut juga di situ deh, untuk ini sekalian saya qada sholatku yang sebelumnya. Tidak bisa, Ustaz. Tidak bisa karena yang namanya i'adah itu sudah pernah dilaksanakan sebelumnya. Artinya apa? Kewajibannya telah gugur. Adapun kita melaksanakan qada ini kewajiban kita belum gugur istilahnya. Nah, makanya tidak boleh digabungkan i'adah dan qada. Ya. Karena sebenarnya praktek i'adah ini saya secara pribadi sendiri itu kemudian baru familiar ya setelah kuliah di Jepang dulu. Itu ada saudara kami dari Mesir. Itu kita sudah sholat, kalau ada teman-teman yang terlambat melakukan sholat, dia juga ikut di belakangnya. Kenapa ini? Ternyata memang itu adalah sesuatu yang biasa ya di dalam. Ya. Baik, barakallahu fikum ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari orang yang berbeda. Bagaimana hukum sholatnya seseorang ketika merantau keluar kota dengan tujuan melanjutkan sekolah atau pendidikan? Jadi pertanyaannya adalah posisinya saat itu apakah sebagai musafir atau bukan? Kalau sebagai musafir berarti apakah boleh kemudian menjamak sholatnya? Syukran. Afwan. Jadi posisinya kalau dalam mazhab Syafi'i
dikatakan bahwasanya kalau orang melakukan musafir kemudian ingin sampai pada tujuan, jadi dalam waktu safarnya ini, jadi ketika dia sudah meninggalkan rumahnya menuju ke tujuan, jadi jarak antara tujuan dan rumahnya itu dianggap sebagai musafir. Kemudian dianggap sebagai musafir, itu semua ulama sepakat di situ. Kemudian kalau sampai di sana, itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau ulama Syafi'i, dan ini yang ini yang saya sendiri adopsi, ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau dia berniat mukim tinggal di sana lebih daripada 3 hari, waktu masuk dan waktu keluar tidak dihitung. Jadi waktu masuk dan waktu keluar tidak dihitung. Artinya apa? Artinya kalau dia sampai hari Ahad, maka waktu menghitungnya mulai dari Senin, Selasa, Rabu. Nah, kalau dia keluar dari hari Kamis, maka itu masih dianggap sebagai musafir. Boleh mengqada, boleh menjamak dan mengqasar salat. Adapun kalau dia sampai di sana dengan niat untuk tinggal di situ lebih daripada 3 hari, maka mulai dari hari pertama harus menyempurnakan salat. Mulai dari hari pertama, tidak menunggu lagi 3 hari. Mulai dari hari pertama itu menyempurnakan salat yang 4 rakaat. Tidak boleh mengqada, tidak boleh menjamak dan tidak boleh mengqasar. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang musafir, kalau ada dalam tujuan untuk belajar, orang dengan tujuan untuk belajar, biasanya mungkin ada yang sifatnya lama dan ada yang tidak lama. Kalau yang tidak lama, tidak cukup tadi 3 hari dengan catatan hari datang dan hari pergi pulangnya itu tidak dihitung, maka kalau dia cuma 3 hari saja, dia boleh mengqada, dia boleh menjamak dan mengqasar salatnya. Adapun kalau sudah lebih daripada 3 hari, dia ingin tinggal, misalnya saya mau tinggal sampai hari Kamis. Hari Kamis, nanti hari Jumat baru dia mau tinggalkan. Maka mulai hari pertama dia sampai di tempat tersebut, wajib hukumnya untuk menyempurnakan salatnya. Karena kenapa? Karena dia sudah tidak dihitung lagi sebagai orang musafir. Baik. Berarti kalau mengikuti mazhab Syafi'i, itu kalau pelatihan yang dilaksanakan di luar itu 4 hari, itu harus menyempurnakan ya. Ya. Karena kan biasa juga pelatihan 4 hari, 5 hari, 6 hari. Ya. Nah, berarti kita harus menyempurnakan. Dengan catatan tadi itu, Ustaz. Jadi kalau 5 hari bisa 5 hari. Hari pertama dihitung datang, 3 hari, kemudian yang hari kelimanya adalah hari kembali. Itu bisa kalau 5 hari. 5 hari. Ya, jadi kenapa? Karena dikatakan bahwasanya hari datang dan hari pulang itu tidak dihitung. Ya. Baik. Karena tadi disebutkan bahwa kalau dalam perjalanan itu kemudian jumhur ulama semuanya mengatakan bahwa oke, bisa. Menjamak dan mengqasar bisa. Tapi ketika sudah sampai di tempat, itu yang kemudian ada perbedaan. Dan Imam Syafi'i tadi menyatakan. Imam Syafi'i seperti itu. Imam Syafi'i tadi 3 hari. Kalau pendapatnya sebagian ulama Maliki, jadi ada juga pendapat dari ulama Maliki mengatakan bahwasanya kalau dia pergi pada suatu tempat dan dia ke tempat tersebut dengan maksud untuk menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan urusan, maka selama urusannya belum selesai, maka dia dianggap sebagai musafir. Ini ulama Maliki, sebagian ulama Maliki. Ya, seperti itu. Jadi kalau nanti mendapatkan orang yang seperti itu tidak bahkan. Tapi kalau saya sendiri ditanya, maka saya akan mengatakan bahwasanya pendapat yang diambil oleh ulama Syafi'i, insya Allah itu yang itu yang rajih menurut saya pribadi. Ya, baik. Afwan, Ustaz. Kalau sedikit tambahannya itu. Ya, silakan Ustaz. Kalau itu mazhab apa yang dipakai? Kalau biasa Ustaz kita datang ke sini, tas 1 minggu atau lebih, dia jamak semua salatnya. Itu sepanjang waktu. Iya, bisa saja mazhab Maliki, Ustaz.
Jadi kalau ada orang datang di satu tempat ingin menyelesaikan suatu urusan, selama urusannya di situ belum selesai, maka dia dianggap sebagai musafir. Nah, kalau ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya 3 hari. Kenapa? Karena urusan yang lebih dari 3 hari, maka itu dia dianggap bahwasanya dia ingin menetap di situ. Kalau urusan lebih dari 3 hari. Tapi tidak boleh diganti-ganti itu. Kapan waktu kita ambil mazhab itu tadi, kapan tidak waktu boleh, Ustaz. Tidak boleh. Kalau dari pertama kita sudah mengambil mazhabnya Syafi'i, pegang terus. Pegang terus mazhab Syafi'i. Nah, begitu pula kalau misalnya yang ditanya adalah mengatakan seperti itu, maka itu diambil. Kalau diganti-ganti ini dan itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena bisa saja kita dianggap mempermainkan hukum syara, sedangkan hukum syara yang ada sama kita adalah hukum syara yang kita tabani, yang kita adopsi. Yang kita sudah adopsi, itulah yang menjadi hukum syara. Boleh pindahkan, tapi pindahnya nanti kalau kita sebagai orang awam, berarti kalau kita boleh pindah kalau kita sudah bertanya sama orang, dan orang yang kita tanya itu memberikan fatwa kepada kita. Jadi kita sebagai kita sebagai orang awam ini tidak boleh hanya membaca sesuatu kemudian mengambil ini dan itu. Akan tetapi harus didasarkan sama siapa? Harus didasarkan sama fatwanya seseorang. Nah, makanya kalau ada yang memfatwakan bahwasanya boleh, artinya mengatakan bahwasanya yang saya rajihkan atau kamu silahkan Anda mengambil pendapat yang mengatakan bahwa kalau musafir sebelum selesai urusan maka boleh mengqadha salat, maka itu boleh. Akan tapi selama belum mendapatkan ustadznya, ustadz yang mengatakan seperti itu, maka belum boleh, Ustadz. Ya. Sudah disampaikan sama Ustadz Aswar. kalau dari mazhab Hambali. Dari mazhab Maliki, Ustadz. Oh, Maliki. Akan tapi makanya Ustadz, di akhir saya selalu bilang bahwasanya kalau saya ditanya, jadi saya yang menjadi apa yang saya adopsi dan yang menjadi apa yang insya Allah akan kalau ada yang mau ikut, maka ikut dengan pendapatnya ulama Syafi'i. Saya tidak memberikan ijazah atau saya tidak memberikan sebuah pendapat bahwasanya silahkan atau saya merajihkan pendapatnya ulama Maliki. Akan tapi kalau ada orang yang mau melaksanakan, kita mengatakan silakan saja apabila sudah ada cantolannya. Ya, mungkin itu, Ustaz. Ya, barakallahu fikum ya Ustaz. Jadi barakallah. Mungkin ini memberikan ini saja penegasan dan mungkin jawabannya juga mungkin nanti ya atau tidak dari Ustaz. Tadi orang yang bertanya, tadi saudari kita yang bertanya itu tentang itu melanjutkan sudah mau 2 tahun ini di Jogja, jadi harus menyempurnakan sholat nah itu. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fiik. Wa iyyakum khairul jazaa. Jadi kalau sebelumnya dia sudah pernah mendengar ataukah dia berijtihad bahwasanya dalam ketika kita melaksanakan musafir ini maka boleh hukumnya untuk mengkasar dan menjamak salat, maka yang lewat-lewat itu tidak perlu disempurnakan. Yang lewat tidak perlu disempurnakan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kaidah yang mengatakan al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Dari ijtihad yang sudah kita ambil itu tidak membatalkan dengan ijtihad yang kita ambil kemudian. Baik. Sama seperti kalau misalnya kita salat 5 waktu. Kita melaksanakan satu salat menghadap ke misalnya karena berijtihad kita mengatakan kiblatnya ada di utara, di sebelah utara misalnya. Kemudian mengatakan bukan utara ini. Nah, kemudian balik lagi, putar 180 derajat. Berarti dia menghadap utara apa? Selatan. Menghadap ke selatan. Kemudian memutar lagi 90 derajat
ke timur, maka sholatnya sah. Salatnya sah. Karena kenapa? Jadi adanya dia berubah ijtihadnya, berubah pendapat yang diambil itu tidak merubah pendapat yang telah diambil selama pendapat yang diambil itu kita memang pernah mendengarkan ataukah ada orang yang pernah ditanya. Mungkin itu saja. Jadi tidak perlu tidak perlu disempurnakan karena ketika kemudian kita mendapatkan penjelasan seperti ini dan kita istilahnya mau berpindah dari pendapat kita sebelumnya, itu juga suatu hal yang kemudian dibolehkan. Apa tadi kaidahnya? Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Oke. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Baik. Lanjut tadi ini persoalan musafir ini. Ustadz, ini orang berbeda ya. Berapa jarak masuk kategori musafir dalam mazhab Syafi'i? Musafir ini 4 farsakh. Dulu jaraknya antara dari Mekah ke, saya lupa ada apa namanya kampungnya. Itu sekitar 81,5 kilometer. 81,5 kilometer. Via jalan atau via jalan? Bukan. Kalau kita lihat via GPS. Kan ada via jalan, ada via GPS juga, ada juga langsung kan strike dari kalau strike, itu kalau memang bisa menembus seperti itu maka bisa. Jadi kalau ambil peta bukan menarik garis lurus. Ya. Karena itu karena dalam hal musafir bukan kaidahnya, akan tetapi yang kita lakukan betul. Yang kita lakukan. Meskipun misalnya jaraknya dari sini misalnya ke tempat ke tempat tersebut itu cuma 60 km, akan tetapi kita mengambil jalan melingkar karena tidak bisa jalan tembus. Karena tidak bisa jalan tembus, maka itu termasuk kalau sudah sampai satu safar 81,5 meter tadi, maka itu dianggap 81,5 kilometer, itu dianggap bahwa dia melakukan musafir. Berarti kalau Jogja ini sudah masuk ini Jogja. Sekali. Baik, saya kira jelas ya. 81,5 kilometer. Kalau dari sini mungkin sampai Baru ya? Dari Makassar ke Baru atau ya Baru ya. Pangkep kan sekitar berapa? 50-60. Berarti nanti sampai Baru. Ya. Kalau ke atas mungkin sampai apa di atasnya Goa itu? Jeneponto atau ke Takalar ya? Jeneponto belum. Takalar sampai ya? Takalar juga belum, Ustaz. Oh gitu. Takalar belum. Saya pernah waktu ke Jeneponto. Jadi itu ada kalau masih masih di kecamatan-kecamatan yang dekat, Bangkalak Barat yang dekat dengan Takalar, itu baru sekitar 70 kilo dari Makassar. Nanti kalau sudah sampai kota, itu baru mulai kota ke atas, kotanya Jeneponto ke atas itu baru. Ini via jalan kota Goa atau jalan tembus yang di sana, yang pantai? Via jalan kota. Ya, jalan kota ya. Oke. Ya, intinya masuk, Ustaz. Oh ya, kalau boleh masuk. Apalagi Sopeng juga. 100-an lebih itu. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Waalaikumsalam barakallah. Selanjutnya dari orang yang berbeda. Assalamualaikum. Tanya Ustaz. Maaf Ustaz, kepada perempuan yang telah selesai haidnya di waktu duhur, sedangkan dia mandi wajibnya di sore waktu asar karena ketidaktahuannya. Apakah harus mengkodok salatnya yang ditinggalkan? Dan bagaimana cara mengkodok salat? Syukran. Baik, barakallahu fiik. Jadi kalau dilihat, karena memang perempuan itu untuk hari-hari akhirnya haid itu harus diperhatikan. Kalau dia melihat
bahwasanya pada waktu duhur sudah berhenti, kemudian tidak mandi, maka wajib hukumnya untuk mengqada salat duhur. Sudah berhenti kemudian tidak mandi. Dengan catatan bahwasanya waktu berhenti itu cukup untuk dipakai mandi, kemudian berpakaian dan takbiratul ihram. Masih masuk waktu duhur. Maka itu harus melaksanakan salat duhur pada saat itu. Adapun kalau tidak cukup lagi untuk hal tersebut, maka kewajiban duhurnya jatuh. Kewajiban duhurnya gugur. Nah, kalau dia tahu tadi, maka wajib untuk mengqada. Adapun kalau dia melihat bahwasanya sudah berhenti setelah asar, nah, maka asar saja. Akan tetapi kalau dia yakin atau ghalabatuz dzan, artinya apa namanya, di atasnya ragu-ragu, oh tadi ini berhenti sebelum masuk waktu asar, nah, maka wajib hukumnya untuk mengqada waktu duhurnya. Karena kenapa? Karena itu dianggap bahwasanya dia meninggalkan duhurnya secara sengaja. Jadi seperti itu, insya Allah. Ya, apakah kalau misalnya berhenti pada waktu asar, wajib hukumnya untuk mengqada duhur? Itu ada terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi sebagaimana kemarin jelaskan, akan tetapi insya Allah kalau saya ditanya sebagai dari perbedaan pendapat, maka jawaban saya bahwasanya kalau berhenti waktu asar, maka duhurnya tidak wajib untuk dikerjakan. Berarti kalau pertanyaannya tadi bagaimana caranya? Kalau mau mengkodok salatnya yang terlewat duhur, berarti kerjakan pada waktu asar. Ya. Dengan niat duhur kodaan. Oke. Baik. Tadi ini ada peserta yang menyatakan bahwa kalau Jenek Ponto Kota itu sampai 90 km. Nah, berarti memang lebih jauh ya. Kalau Bangkala ini tidak sampai. Baik. Sebelum saya persilakan kepada Ustaz Taufik, ini ada pertanyaan juga masuk. Bagaimana hukum safar bagi wanita ketika bepergian? Maksudnya hukum safarnya? Ya, hukum safarnya. Seorang perempuan tidak boleh melakukan safar lebih daripada 1 hari 1 malam tanpa ada mahram. Lebih dari 1 hari 1 malam tanpa ada mahram. Kalau ada mahram maka dibolehkan. Haram hukumnya seorang perempuan melakukan safar 1 hari 1 malam. Jadi safarnya mulai dari dari dia meninggalkan rumahnya. Jadi di jalanan ini sebelum sampai di tujuan, di jalanan ini tidak ada mahramnya. Itu tidak boleh. Kalau ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau mereka berjamaah maka itu dibolehkan. Ulama Syafi'i. Kalau ulama Hanafi sama Maliki itu memang harus ada mahramnya. Makanya kita orang-orang Indonesia itu ketika pergi haji itu tanpa biasa tanpa mahram. Kalau dari Mesir kalau mau melakukan safar haji itu harus ada namanya syahadah mahram. Jadi itu harus sertifikat. Ya, sertifikat mahram. Syahadah sertifikat. Ya, jadi kalau misalnya jalan bersama, kalau mau masuk di ini itu ditanya, ini siapa ini? Mana mahramnya? Itu diperlihatkan ininya. Perlihatkan sertifikat mahramnya tadi. Itu di Mesir seperti itu. Silakan Ustadz Taufik. Tadi menaikkan tangan saya lihat, sekalian menanggapi pertanyaannya kalau ada. Taufik. Oh, iya. Ternyata beda akun ya. Silakan Ustazah. Gabung tadi safar ini Ustaz. Sampai malah biasa 2 hari bersih.
tiap bulan ya, maksudnya sudah jadi kebiasaan 2-3 hari, malah biasanya tidak ada. Jadi tiap perempuan itu memang beda-beda apanya ya, siklus dan kebiasaan haidnya, Ustadz. Tidak melulu misalnya 7 hari langsung bersih, dan ada ujung-ujung waktu misalnya Rizkan itu misalnya di Isya subuh kan, itu agak jauh. Jadi seperti apa menyikapi sebenarnya supaya aman ini? Takut memang sebenarnya, karena masalah haid itu kan sensitif sekali, terkait juga masalah puasa. Kemarin sempat juga ada perbedaan pendapat. Mohon penjelasannya Ustadz, kalau itu ada yang bolong-bolong bersih dalam waktu agak lama 2-3 lagi seperti Ustadz. Maaf, sampai di saya cuma saya putus-putus. Ya, putus-putus semua. Oh iya Kak. Masya Allah. Ini apa namanya? Jadi kalau saya dengar, saya sambung saja. Berarti bagus signalnya Bagus. BTP ini. Ya. Bagaimana menyikapi itu, Ustaz? Pertanyaannya begini, kalau haidnya itu putusnya sampai 2 hari, baru kemudian ada lagi keluar, bagaimana menyikapi itu? Baik. Nah, mungkin kalau saya yang pertama, Pak Taufi harus perhatikan, bukan hanya ibu-ibu yang perhatikan. Ya, silakan, Ustaz. Barakallah. Jadi kalau sudah putus haidnya, kalau haid kan sebagaimana kemarin telah dijelaskan, biasanya, tapi tidak semuanya. Biasanya itu ada al-qasbatul bayda, itu ada cairan putih yang mengakhiri haid. Nah, makanya kalau cairan putih yang mengakhiri haid ini sudah ada, maka insya Allah itu biasanya sebagai penanda berakhirnya haid. Akan tetapi ada juga yang biasa tidak ada itu, ataukah ada yang biasa berubah siklusnya kalau terjadi perubahan cuaca atau terjadi perubahan keadaan hormonal, keadaan tubuh, ya hormonalnya itu keadaan sedih, ya kan, kalau biasa-biasa sedih ataukah gembira sekali dan lain sebagainya, itu biasa mempengaruhi mempengaruhi siklus hormonalnya. Nah, ini kalau seperti ini kemudian berhenti, kalau sudah berhenti dan belum mendapatkan yang putih tadi ini, maka dilihat apakah memang ini sudah berhenti atau tidak. Nah, maka kita harus melakukan ijtihad di situ. Kalau kita mengatakan ini sudah berhenti, ini sudah tidak ada lagi, misalnya sudah tidak ada lagi, maka kita bisa melaksanakan sholat. Akan tetapi kalau setelahnya ada lagi 1 hari 2 hari, yang biasanya misalnya haidnya 7 hari, 4 hari, setelah 4 hari berhenti, hari ke-5, hari ke-6, hari ke-5, hari ke-6 itu berhenti, ternyata hari ke-7 sama hari ke-8 ada 2 hari setelahnya, maka hari ke-5 dan hari ke-6 ini bukan itu disambung. Jadi kalau meninggalkan salat di situ, maka insya Allah tidak perlu qada. Tidak perlu diqada. Kalau memang seperti itu. Makanya ketika kita melihat bahwasanya sudah berhenti, cepat-cepat mandi. Cepat-cepat mandi. Adapun kalau perkiraan kita salah, perkiraannya salah, maka itu insya Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menganggap bahwasanya tadi 4, 5 dan 6-nya kita menganggap berhenti kayaknya ini. Nah, kemudian ketika 5 dan 6 kita sudah salat, dan ketika hari ke-7 ada lagi keluar, dan biasanya memang 7 hari dalam 8 hari, maka itu disempurnakan. Itu disempurnakan. Karena kenapa? Karena kalau kita tinggalkan di sini, nah ternyata setelah 4 hari tidak ada misalnya, berarti kita wajib hukumnya untuk mengqada yang kita tinggalkan kemarin. Nah, makanya kalau sudah dilihat berhenti, mandi, kemudian kita menganggap diri kita sudah bersih, melaksanakan salat atau melaksanakan puasa. Adapun kalau setelahnya ada lagi keluar, maka insya Allah itu adalah darah haid sebagai penyambung.
terhadap siklus haid yang telah lewat. Jadi mungkin seperti itu atau apa? Oke, Ustaz saya. Afwan, tapi kan maksudnya sudah kebiasaan itu 2-3 hari, Ustadz. Memang jedahnya begitu. Ya, jadi kalau sudah biasa, jedahnya memang sering ada jeda seperti itu, maka itu kalau ini kalau sudah biasa. Iya, iya. Sudah biasa. Jadi artinya kebiasaan seperti itu terus. Tidak pernah apa namanya? Tidak pernah berlanjut. Nah, kalau sudah kebiasaan karena kenapa? Karena ini untuk masalah haid itu dikembalikan betul-betul kepada kebiasaan. Makanya kaidah yang mengatakan al-adatu muhakkamah, adat itu dijadikan sebagai hukum, itu kebanyakan diambil dari siklus haid. Siklus haid. Makanya dilihat kalau memang seperti itu maka boleh. Kalau biasa iya, biasa tidak, maka kita mengambil jalan yang hati-hati. Ya, betul. Kita mengambil jalan Ya, hati-hati. ya. Mungkin seperti itu. Syukron, jazakallah khair, Ustaz. Berarti sama posisinya dengan puasa ya. Jadi puasa ketika kemudian kita merasa puasa maka ini, ternyata 2 hari berikutnya itu kena lagi, keluar lagi, berarti Hitung kodok. bisa tidak dikodok ya? Dihitung kodok berarti. Dihitung kodok. Ya, hitung kodok kalau bersambung. Karena dikategorikan bersambung. Ya. Oke. Baik. Dihitung kodok karena sudah menjadi kebiasaan atau bahasanya kita kan biasa istilah siklus ya. Siklus. Ya. Ibu lebih tahu. Ibu lebih tahu. Ya. Makanya saya kurang tadi apa maksudnya Ustaz Senal, bapak-bapaknya harus lebih tahu. Ya, baik Ustaz. Barakallah Ustaz saya. Ada lagi Ustaz? Iya, bisa yang safar itu tadi Ustaz, soalnya di keluarga itu rempong sekali masalah safar. Ya, kan yang saya pahami bahwa safar itu di dalam perjalanan, ketika sampai kan sudah bukan, ya begitu ya. Sehingga ketika kita naik pesawat kan di Indonesia, sekitar Indonesia itu berapa lama sih? Tidak ada sampai sehari semalam. Bagaimanakah sebenarnya Ustaz? Jadi seperti tadi yang mungkin sudah sedikit disinggung, bahwasanya kalau dalam safar, jadi kalau dalam safarnya oke. Akan tapi waktu tempat tujuannya. Kalau tujuannya kita safar, kemudian tujuannya tidak lama di tempat tujuan, maka itu dianggap bahwasanya kita masih safar. Kalau tadi tidak cukup 3 hari, ya tidak lebih dari 3 hari. Kalau tidak lebih dari 3 hari, maka itu masih dianggap sebagai safar. Saya bukan berbicara tentang hukum musafir, safar yang 1 hari 1 kali 24 jam. Ya. Apaan? Jadi maksudnya kan biasa kita mau ke keluarga, ke Jakarta begitu. Di keluarga itu betul-betul tidak mau berangkat kalau tidak ada mahramnya. Maksudnya yang saya pahami safar itu kan di dalam perjalanan, sedangkan pesawat misalnya itu kan cuma berapa jam Jakarta. Ya. Bagaimana? Betul. Kalau pesawat insya Allah tidak sampai kena yang harus ada mahram, kecuali kalau naik kapal laut. Kalau pesawat tidak sampai 1 hari 1 malam. Pesawat karena tidak sampai 1 hari 1 malam, maka itu boleh melakukan safar tanpa ada mahram, dengan catatan perjalanan aman. Ya. Dengan catatan perjalanan aman. Perjalanan tanpa ada mahram. Adapun kalau perjalanan biasanya ada ini dan itu di perjalanan, maka tidak boleh. Karena kenapa? Karena kalau perempuan sendiri, karena perempuan adalah aurat, maka tidak boleh keluar kalau di perjalanan dapat menimbulkan fitnah ataukah ada hal-hal yang dapat membahayakan, maka tidak boleh keluar. Kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi aman, maka seperti itu tadi. Insya Allah boleh melakukan perjalanan yang jelasnya 1 hari 1 malam itu tidak perjalanannya bukan 1 hari 1 malam. Dalam perjalanan dalam 1 hari waktu. Dalam 1 hari 1 malam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, khairul jazaa. Baik.
masih ada ini sebenarnya, cuma mungkin saya pengen jawaban-jawaban yang ringkas saja. Orang yang berbeda, jika sebelumnya kita sudah melaksanakan sholat sendiri, kemudian setelah selesai ada yang kita lihat berjamaah, apa bisa diulang sholatnya? Tadi sudah dijelaskan ya. Yang mungkin saya ingin perjelas itu, i'adah. Tadi boleh, apa istilahnya tadi? I'adah. Nah, oke. Jadi i'adah itu adalah orang yang sholat, orang yang sudah sholat kemudian melihat orang lain sholat, itu bisa kemudian sholat kembali. Jadi bahasanya seperti ini. Dia sudah melaksanakan salat dan sudah gugur kewajibannya, akan tetapi dia ingin mengulang. Dia ingin mengulang kembali, ya. Ya, oke. Ini biasa sebenarnya, yaitu tadi saya katakan bahwa ini baru kami dapatkan secara kontinu pemahaman. Oh, ternyata bisa. Baik. Satu lagi Ustaz. Ini Tabe, ini apa namanya? Karena ini sepertinya harus ini. Sudah jam 7 lewat. Tabe Ustaz, gimana caranya menjamak sholat ketika jamak takhir zuhur di asar? Kita singgah di masjid waktu asar dan sholat sudah mau mulai. Kita ikut imam dulu atau sholat zuhur dulu? Terima kasih banyak. Jadi dalam insya Allah nanti ada pembahasan khususnya. Jadi dalam menjamak salat, kalau jamak takdim dalam mazhab Syafi'i, jamak takdim itu harus dimulai dengan duhur dulu. Duhur asar ini ya harus dimulai dengan waktu yang pertama. Kemudian kalau di jamak takhir itu bisa memilih yang mana mau didahulukan. Bisa asar dulu, bisa duhur dulu. Jadi kalau sudah ada imam, kemudian sudah berjalan salatnya, maka silakan ikut. Ikut bisa dengan niat asar dulu, kemudian duhur. Jadi kalau jamak takhir bisa dipilih mana yang mau didahulukan. Kalau jamak takdim harus yang waktunya dulu. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Ini sudah 7:09. Jadwalnya sebenarnya jam 7.00. Baik, saya kira demikian. Insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, insya Allah setiap 1 kali 1 pekan itu kemudian kita melaksanakan. Cuma memang untuk menyempurnakan pemahaman kita dari panitia Masjid Abu Bakar As-Siddiq itu menggilir setiap pekannya itu setiap 1 pembahasan. Jadi kalau ini ibadah, insya Allah pekan depan itu masalah muamalah maliyah. Kemudian pekan depannya itu masalah fikih munakahat. Kemudian selanjutnya adalah fikih jinayat. Nah itu agar supaya pemahaman kita jelas sebagai seorang muslim kemudian memiliki paradigma berpikir Islam secara menyeluruh. Jangan sampai ibadah saja terus, ibadahnya belum kelar, kemudian kita tidak memahami, oh ternyata ada juga tentang fikih munakahat, ada juga tentang fikih muamalah maliyah, ada juga tentang fikih jinayat. Makanya itu kemudian kita ini. Dan saya kira kita juga bisa bertanya secara online, insya Allah bisa kemudian kita berikan jawaban, mungkin via WhatsApp ataukah via message secara langsung. Baik, saya kira demikian. Ustadz, barakallahu fikum atas penjelasannya. Barakallah juga kepada Ustadz fillah yang menjadi peserta pada hari ini. Syukran wa jazakallahu khair kepada Ustadz Rahmat memfasilitasi Zoom meeting ini, room Zoom ini. Kemudian kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang kita laksanakan insya Allah menjadikan ibadah kita setiap harinya itu bisa kemudian meningkat kualitas maupun secara kuantitas, sehingga insya Allah derajat takwa itu kita bisa dapatkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebahagiaan di dunia dan dari akhirat kita kemudian bisa mendapatkan. Baik, saya tutup dengan bersama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Subhanarabbikal hamdik. Subhanaka anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.